Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Tak lama lagi kita menyebut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dalam suasana peringatan Al-Isra wal Mi'raj ini kampung kita diberkahi oleh Allah, kemudian kita juga dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu bersolawat kepada Nabi, kelak pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak apa kabar? Ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Saya pantun boleh? Tapi saya pantun yang pantun malam tadi. Mak janda duduk di tangga. Cakep. Duduk di tangga menyongkel gigi. Cakep. Kalaulah bukan karena cinta, tak mungkin aku datang kemari. Dua tiga budak-budak berlari, satu budak masuk ke longkang. Sian dulu. Dua kali sudah aku tampil seperti ini, mudah-mudahan tak muak mata memandang. Jadi Ibu, malam tadi kami di Masjid Mujahidin, mungkin 2-3 orang ibu sudah melihat saya malam tadi dan kami sudah berkenalan. Makanya saya katakan mudah-mudahan tidak muak memandang saya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu yang belum kenal dengan Ustaz, biasanya kan lato-lato. Ini kena lato-lato tak ada, terpaksa botol digoyang-goyang. Ustaz ceramah tak boleh bising. Ya Allah, siapa anak-anak kami yang bising di saat saya ceramah, mudah-mudahan pontotnya bisu ya Allah. Iya Bu, saya pernah doa macam itu, memang betul Bu, balik langsung bisul 3 biji. Tak boleh Ibu, Bapak yang belum kenal dengan saya ingin meluruskan sikit. Pak Hadi, kemudian Pak RT, Pak Lurah, saya belum haji. Memang pakai songkok haji, cuma belum haji. Nanti kawan saya marah. Pernah sepanduk dibuat Haji bin Usman MC MA dapat, haji pun dapat. Jadi kawan saya bercakap, bila ni kau haji gitu kan. Itu doa kata Pak Hadi, doa. Amin ya Allah. Jadi Ibu, saya belum haji. Ibu yang belum kenal dengan Ustaz, nama Ustaz Filusman. Di kedai-kedai banyak
Doso ibu. Saya lahir di KL, Kembung Luar. MTS di Pondok Pesantren Bantan Tua, aliyah YPPI, kemudian disekolahkan oleh pemerintah daerah ke Timur Tengah, ke Mesir ibu. Pemda yang menyekolahkan. Saya ini orang susah, miskin, papa kedana. Tapi alhamdulillah dapat bupati baik, saya bisa sekolah sampai ke Mesir. Saya ini bapak adik kelas Ustadz Abdul Somad. Ustadz Somad selesai tahun 2002. Saya datang ke Kairo 2004. Kesimpulannya, saya kenal dengan Ustadz Somad, Ustadz Somad tak kenal dengan saya. Ya, betul itu. Jumpa. Jumpa terakhir ya? Jelas bu, ceramah saya? Ibu-ibu yang umur 40 tahun, maaf, mungkin kenal dengan Ustadz Karim, Abdul Karim. Kenal. Dulu Pak Kua pertama rupa. Saya ini menantu dia ibu. Ganteng. Pak Karim itu dulu ada anak hawa betul. Maksudnya rumah saya. Sekarang badannya besar. Saya manggil kat rumah Anjeli. Anjeli ibu tahu? Mata dia besar pak. Jadi kalau saya pergi mancing tambah besar mata dia pak. Mancing, ada mancing. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sedap bu, soal Ustaz? Sedap. Itu pun dah tinggal poin ya bu. Sebetulnya bisa lebih sedap lagi. Korek kan? Malam tadi pak, saya ceramah orang-orang yang mampu membuka pintu langit. Hari ini tidak. Hari ini saya ingin berceramah, Ustaz, ya. Dari langit pertama bawa ke langit ketujuh, apa saja yang dilihat oleh Nabi SAW. Yang saya sampaikan ini, Bapak, yang riwayatnya sahih saja. Ini kabar gembira buat kita, Pak. Apa kata Nabi? Waktu Mi'raj, Ra'aitul jannah aksara ahlaha al-fuqara. Jadi Pak, kata Nabi, waktu Nabi Mi'raj, Nabi memang betul-betul melihat surga. Jadi Nabi berjalan, nampak surga, surga paling indah itu. Kemudian Nabi melihat penghuninya secara umum. Siapakah yang menghuni surga? Di sahih riwayatnya Pak. Kata Nabi, aksara ahlaha al-fuqara. Paling banyak penghuni surga itu ialah orang-orang miskin. Ibu, paling banyak penghuni surga itu, kata Nabi, orang-orang miskin. Tapi bapak jangan pula salah dapat ilmu. Kalau gitu nanti aku menjelang meninggal, mudah-mudahan miskin lah Ustaz. Dia nanti balik kan, jumpa Pak Imroni, ini suat tanah selai, ambil Pak Imroni untuk masjid. Pergi dekat Masjid Mujahidin, ambil selai suat tanah, ya Pak Zahirman kan, untuk saya selai. Bawa lah Pak Ustaz balik undang ke sana. Jangan salah dapat ilmu.
miskin yang bagaimanakah yang kata Nabi paling banyak menghuni surga? Orang miskin yang taat kepada Allah. Di saat orang lain berlimpah, bergelimang harta benda, dia dengan kemiskinannya solat berjamaah. Di saat orang lain pergi dinas ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, sibuk dengan dunia, besok bulan suci Ramadan dia justru memakmurkan masjid dengan kemiskinannya. Dia mampu membaca Al-Quran dengan kesusahannya. Dia masih bisa bersedekah dengan kesusahannya. Makanya kata Nabi, paling banyak penduduk surga itu ialah orang-orang miskin. Jelas Pak ceramah saya? Ibu, antum belum? Saya ini orang miskin Ibu. Maksud saya begini, saya kan orang KL, Kuala Lumpur, ujung sana, Kembung Luar. Dulu Bu, saya sekolah, bapak saya nyanyi ikan. Mak Nuri Getah sudah almarhum. Waktu sekolah aliyah, kalau orang tak ada beras, kalau saya bukan beras yang tak ada, kompor yang tak ada. Sekolah saya Pak bukan beras yang tak ada, kompor yang tak ada. Jadi kalau tengah hari jam 11, oh manulah aku nak makan, manulah aku nak makan, kan gitu. Tapi alhamdulillah semangat tetap tinggi. Aku sekolah, aku harus sekolah, aku harus sekolah. Akhirnya tahun 2004 Ibu, pemerintah daerah dipelopori oleh Dr. Gamal Abdul Nasir, sekarang di Brunei Darussalam, tokoh Bengkalis Bapak, membuat suatu pengumuman. Siapa anak Bengkalis yang bisa belajar ke luar negeri, silakan daftar diri Anda. Saya daftar. Dari 100 lebih Ibu yang ikut ujian, 15 orang Bapak yang diterima berdasarkan ranking. Alhamdulillah, saya sangkut nomor 15. Paham Bu ceramah saya? Saya sangkut nomor 15. Ujian kedua masih nomor 15. Ujian ketiga masih ranking 15. Tapi alhamdulillah Pak Lurah, dengan izin Allah saya tetap bisa berangkat ke Al-Azhar. Paham Ibu ceramah saya? Nah, saya ni orang miskin papa kedana dulu, kalau sekarang ni sedang-sedang. Alhamdulillah sekarang dah hisab hukum sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, maaf Ibu ya, maaf. Kadang kita bertanya ni, aku ni masuk orang miskin atau orang kaya Ustaz? Kan Nabi cakap paling banyak penghuni surga orang miskin. Sekarang ni pertanyaannya, aku ni masuk orang miskin atau orang kaya? Sebab Pak Lurah kalau ngasih bantuan agak bingung, sebab semua masyarakat minta bantuan. Betul? Betul. Ay, macam tak betul ni. Betul. Anggulah sikit Pak. Di rumah besar. Saya pernah kepala desa Pak curhat dengan saya, Ustaz, kampung kami tak dapat diberi juga lagi dah, mana orang kaya, mana orang miskin. Orang kaya pun minta beras. Ya Allah. Insya Allah di sini Tidak. Ibu, antum? Tak. Saya berjalan sini Pak, garis offside sini. Bapak tak usah risau. Ibu nak tahu kalau ibu orang kaya atau orang miskin? Saya tanya Ibu. Kalau Ibu ingat jumlah jilbab Ibu di rumah, berarti Ibu orang miskin. Kalau ingat, sekarang saya tanya dengan Ibu, Ibu ingat tak jumlah jilbab Ibu di rumah berapa lagi? Banyak. Aku banyak betul jilbab. Kayu misalkan. Kayu tu. Banyak. Bapak, Yang sedang-sedang saja. Bapak ingat tak jumlah baju Bapak di rumah? Kalau kita tak ingat jumlah baju kita di rumah Bapak, berarti kita orang kaya. Sebab orang miskin pada masa Nabi itu Pak, salah satunya ialah mereka tak memiliki pakaian. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini mungkin kita tak masuk fakir Pak.
Kan Nabi sebut fuqara, tak masuk fakir, tidak juga masuk miskin, tapi kita orang yang sederhana. Berazamlah kepada Allah, mudah-mudahan yang dimaksud Nabi itu adalah aku salah satunya. Jadi maksud yang tersirat lagi, janganlah engkau mencari kekayaan tapi dengan cara yang haram. Itu maksud Nabi. Biar miskin, biar apa, tapi engkau hidup mulia. Jelas Bu ceramah saya? Jelas. Beberapa hari yang lalu kan ada budak Bengkalis kena tembak mati. Malah tadi sudah saya ceramahkan. Bawa 275 kg ganja di Pekanbaru, tembak mati. Mati. Kenapa dia sanggup bawa 275 sabu, ganja, narkoba ke Pekanbaru? Duit. Betul? Ibu, nasihat anak kita semua, didik mereka, berikan mereka agama, mudah-mudahan mereka tidak masuk ke situ. Jadi besok cara menasihat anak, kalau seandainya dia malas, suruh bekerja, kan itu. Kalau seandainya susah, suruh bekerja. Tapi jangan sampai kaya raya dengan cara yang tak benar. Ketahuilah, kata Nabi pada waktu Mi'raj, penghuni surga paling banyak orang-orang miskin, orang miskin yang taat kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian apa kata Nabi? Ini untuk ibu, Bu. Maaf betul, tapi ibu jangan marah dengan saya. Ra'aitun nar, aku juga melihat neraka. Sahih riwayatnya. Aksara ahliha an-nisa, kata Nabi, Bu, aku juga melihat neraka. Riwayatnya sahih. Paling banyak penghuni neraka itu adalah perempuan. Ibu berazam, mudah-mudahan aku tak masuk di situ. Riwayatnya sahih. Paling banyak penduduk neraka, kata Nabi, adalah perempuan. Kita berazam sebagai seorang suami, mudah-mudahan mak aku selamat, mudah-mudahan bini aku selamat, mudah-mudahan anak gadis aku selamat. Itu kadang tidak, ibu bukan ibu di sini. Ustaz tu pasti nak mojok kami je perempuan. Bukan itu maksudnya. Hadis ini tetap disampaikan supaya menjadi ilmu buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau saya tengok Pak, orang-orang rumah bapak ni insya-Allah penghuni surga semua. Nampak dari wajah itu. Pandai sikit itu ambil hati ibu-ibunya. Besok tahun depan ni undang awak lagi wangi. Aku sebut ceramah ustaz tu gitu kan. Undang lagi ya katanya. Ni mohon maaf nih Bapak Ibu. Kenapa kata Nabi paling banyak penghuni neraka itu adalah perempuan? Bukti sekarang kalau bapak pakai HP Android, bapak buka YouTube, tapi bukan perempuan Islam. Perempuan Islam tak banyak, bukan beriman. Tapi perempuan barat ni mencari duit di YouTube. Makanya Pak, yang kita tengok di YouTube kan banyak yang tak betul. Betul Pak? Macam tak dengar aku aja. Aku lah sikit. Betul Ustaz. Kadang kita tak dapat ngelak ibu. Maksud saya yang seksi, yang macam-macam, ada semua YouTube. Maksud saya kalau buka YouTube, ibu kalau nak tengok saya di YouTube boleh buka aja Pilusman Hashim keluar. Bapak kalau hidungan saya, bapak buka YouTube Pilusman Hashim, insya-Allah banyak sudah video yang sudah saya upload di situ, video dakwah. Jadi Bu, kalau nampak yang tadi saya buka YouTube kan, saya tak mandang pertama. Tapi lama-lama mandang juga. Tak ada bukan macam ini lah Bu. Sekarang dah payah Pak. Maaf. Semuanya dah ada di depan mata. Tidak ada yang membentengi kita kecuali iman. 100 miliar pun di samping, kalau iman kuat insya-Allah tidak. Macam mana pun banyak godaan di kiri kanan, kalau iman kuat tidak akan terjadi.
Maka oleh karena itu nasihat saya, kita nasihatkan anak-anak. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Maaf ya Bu ya. Kenapa kata Nabi, kalau perempuan musyrik yang tidak beriman, kafir, jelas dalam neraka. Kaji ilmu. Adakah perempuan beriman yang dimaksud oleh Nabi tadi banyak penghuni neraka? Ada. Siapakah perempuan beriman? Ulama coba menulis satu-satu. Salah satunya itu perempuan termasuk banyak penghuni neraka. Maaf, ada perempuan, bukan semua, ada perempuan yang tidak bersyukur atas pendapatan suami. Ibu kalau ingin jadi perempuan mulia, abang balik jual ojol, alhamdulillah. Habis panen sawit, alhamdulillah. Berapa bang jual ojol bang? Alhamdulillah dapat 1 juta. Alhamdulillah bang, yang penting abang tak jadi ojol. Balik lagi nyari ni bukan. Kemarin dapat 20 kilo ikan pari, ikan bawal, macam-macam. Kebetulan jaring kali ini tak dapat pula. Dapat ikan bang, cuma 2 ekor aja. Alhamdulillah, abang tak anyut. Yang saya takutkan walaupun dapat udang 2 ekor nyaring, yang penting abang tak hanyut ke laut. Sebab banyak ikan-ikan duyung di laut tu kan. Jelas bu ceramah saya? Yang gadis-gadis, pandang saya, maaf. Hari ini iPhone, HP mahal-mahal, Honda mahal-mahal. Besok kalau dah bersuami, biasa-biasa saja. Maaf betul. Jangan ingin ini, ingin itu, macam-macam. Nanti abang kita menempuh jalan yang tak benar hanya untuk membahagiakan kita. Jelas bu, ceramah saya? Saya ada kawan bu, dulu sama sekolah. Lillahi ta'ala bapak, kawan sekolah sebangku. Sekarang di mana ustaz? Kawan ustaz tu di Nusa Kambangan. Mak dia kenal dengan awak, nangis-nangis. Kawan dikau tu loh di Nusa Kambangan, menahun dia dekat sana nak, tak dapat juga. Lepas tu mak dia cakap, dulu waktu sebelum nikah tak macam ini. Semenjak dia dapat isteri yang ini, isteri dia banyak nak mobil, nak Honda baru, nak ini macam-macam. Akhirnya dia menempuh jalan yang tak betul dan dipedagang besar. Faham ibu kan maksud saya? Akhirnya ibu tertangkap di penjara di Nusa Kambangan. Menahun tak balik-balik, tak jumpa anak isteri. Jelas ceramah saya? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ibu-ibu yang sini tak masuk tadi, insyaallah penghuni surga semuanya. Amin ya Allah. Tahun depan kita undang lagi. Kata ibu, Ustaz Pino saja lah, Ustaz yang pendek-pendek tu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ustaz, tadi gambaran neraka surga secara umum, sekarang secara khusus. Marartu biqaumin lahum aghfarun min nuhas. Sedapnya suaraku. Tak ada yang muji awak, muji saya. Nabi mah kan tengok secara umum tadi penduduk neraka, maaf banyaknya perempuan, tapi banyak juga laki-laki. Lepas itu Nabi melihat ada sekelompok manusia yang memiliki kuku panjang-panjang. Kukunya panjang-panjang. Min nuhas, nuhas itu tembaga. Yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Itu Nabi menangis menjelaskan itu. Kata Nabi, aku melihat penghuni neraka memiliki kuku panjang, lepas itu mereka mencakar wajah, mencakar dada. Itu riwayatnya sahih. Buka kitab tafsir Ibnu Katsir, penjelasan tentang surah Al-Isra ayat 1. Ini mohon maaf nih, jenis siksa neraka ada hentaman batu, kala jengking, ular, macam-macam jenis siksaan. Tapi yang dilihat oleh Nabi ini yang aneh. Maksudnya orang menyiksa dirinya sendiri, mencakar wajahnya, mencakar dadanya.
Betul, Bu? Jadi siksaan itu tidak dari luar datang, tapi dari diri sendiri. Maaf ya Pak ya, segila-gila manusia dekat dunia ni, kan ada kadang orang gila berjalan tu kan, belum pernah kita nampak orang gila ni mencangkau wajah. Paling dia megang celana, takut celana dia lepas. Yang hebat ni Pak, orang gila ni tak pernah kena corona, sakit pun tak pernah, jarang, sehat walafiat. Betul Pak? Belum ada orang gila di jalan tu mencakar wajah. Saya di sini tak apa Pak. Ataupun ada anak gadis kemasukan. Ibu pernah tengok anak gadis kemasukan tak? Kami dulu Pak, kan sekolah PPI Aliyah depan SMA 1. Kalau anak SMA 1 kemasukan, kami paling senang. Nanti Pak Zahirman, Pak Lurah, anak SMA 1 kemasukan kan mekik-mekik itu. Mekik kan? Lepas tu anak IPI memekik lah. 10 orang. Jadi saya senang Pak kalau bisa tiap hari ada kemasukan. Kenapa gitu? Tak masuk sekolah. Jadi yang tak elok. Kadang pakai musim tu Pak, sebulan itu berurutan lagi. Kalau dah kemasukan anak-anak sekolah yang perempuan pasti tak masuk kelas. Nah, anak gadis ibu kalau kemasukan belum pernah lagi mencakar wajah, padahal setan yang masuk dalam tubuhnya. Tak pernah, betul? Paling anak gadis kalau kemasukan paling lemang-lemang aja. Paling yang disebut ni 2 orang. Leman, Sudin, Leman, Sudin, Leman. Tapi bapak ni macam tak lucu pula ceramah saya. Jadi Pak, kenapa Leman dengan Sudin? Sebab Leman tak dengan dia, Sudin pun tak dengan dia. Jadi pening dia tu, aku nak milih Sudin atau Leman sampai kemasukan. Baik, macam mana pun setan masuk ke tubuh kita, maksud saya belum ada kita yang mencakar wajah. Tapi Allah buktikan kepada Nabi pada peristiwa Mi'raj, di dalam neraka ada manusia yang menyiksa dirinya sendiri dengan mencakar wajahnya. Ya. Nabi cerdas. Saya heran begini Pak, Jibril tidak langsung ngasih tahu, tapi Jibril ngasih tahu setelah Nabi Muhammad bertanya. Itu ilmu buat kita. Nabi kan bertanya, faqala man haula ya Jibril. Kata Nabi, wahai Jibril, siapakah mereka yang mencakar wajah, mencakar dada? Nah, sebelum ada jawaban, saya uraikan dulu. Kenapa Jibril tak ngasih tahu dulu? Dah nunggu Nabi Muhammad bertanya, barulah dijawab. Dari riwayat ini apa yang dapat kita ambil ilmu? Orang yang bertanya itu cerdas. Orang yang bertanya cerdas. Mohon maaf, orang tua kami, bapak-bapak yang masih punya anak kecil Pak, kalau anak kita bertanya, layan, jawab. Anak-anak yang suka bertanya, boleh ditanya ibu guru, itu menandakan bahawa dia cerdas. Anak saya saya anak 3, jantan semua. Yang paling cantik di rumah itu lah mak dia. Cuma dari pagi lagi mak dia bersungut terus lasak melato-lato lah, bola lah dalam rumah. Maklum lah namanya anak jantan. 3 orang bu anak saya bu. Anak saya pertama kelas 4 SD, yang 2 kelas 2 SD, yang baru ni 1 tahun 7 bulan, juga jantan bu, laki-laki. Alhamdulillah, rezeki musim corona. Jadi bu, sebelum corona jadual saya kan banyak. Saya mak sebelum corona Pak Lurah ceramah sana sini pagi petang malam ceramah Pak. Sekali corona Pak, 6 bulan pertama tak, ustaz tak boleh ke masjid, tak boleh ceramah, tak boleh keluar bu. Terkepil-kepil mata saya dekat rumah, tak dapat keluar rumah, tak dapat ceramah, tak ada buat. Alhamdulillah dapat anak seorang.
tapi insya Allah budak ni tak faham juga. Buat awal tua aja. Comel pula yang terakhir tu. Dalam hati bapak ni, aku dapat juga rezeki Ustaz musim corona. Bu, anak kami, alhamdulillah kalau bertanya paling rajin. Tanya terus. Ayah balik ceramah ya, anu ya, ini ya, tanya semua kamu. Buat jawab lah. Paling rajin bercakap. Tapi alhamdulillah pokok kenangan yang dulu tu selalu dia ingat, dia yang mengingatkan awak. Jadi maksud saya begini, anak ibu tonggak pendidikan di rumah yang muda-muda. Kalau dia bertanya jawab. Tapi kalau jawabannya rahasia, berarti alihkan ke lain jawabannya. Pandai-pandai itu. Jangan ibu bentak. Kadang ada bapak bentak, bertanya terus. Jangan bertanya gini-gini. Akhirnya anak kita menjadi pendiam. Betul. Betul? Nah, besok kalau ditanya dimarah. Akhirnya sampai besok dia diam aja. Berjalan ke masjid diam. Pergi rewang diam. Besok dipanggil, Mat. Jelas bu? Itu makanya Rasulullah. Jadi semuanya ada ilmu di situ, Pak. Nabi tanya, balik cepat jalan. Yang mencakar-cakar. Dah nampak Rasulullah, mereka mencakar wajah, mencakar dada. Kemudian Nabi bertanya, Man haula ya Jibril. Siapakah mereka Jibril? Yang menyiksa dirinya sendiri. Jibril jawab, Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Kata Jibril itu, wahai Rasulullah, mereka yang mencakar wajahnya, mencakar dadanya, mereka yang memakan daging saudaranya sendiri. Kata ulama, mereka pengumpat, pencela, hasad, dendam, dengki, tak mau bertegur sapa, menang terus, tak mau menegur mak bapak, adik-adik kelahi, tak pernah minta maaf, tak pernah mengakui dosa, hatinya busuk. Mereka akan mencakar wajah dan dadanya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibu, menjelang bulan suci Ramadan, mak yang sudah meninggal jenguk kubur mak besok. Ayah yang sudah meninggal jenguk. Ustaz, tak bisa Ustaz, ayah aku kuburnya jauh di Jawa misalnya. Dari jauh ibu baca Al-Fatihah, lepas tu doakan. Gitu awak. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin ada yang tak bertegur sapa adik-beradik. Menjelang Ramadan ni minta maaf, ataupun malas minta maaf, minimal tegur. Dengan tegur itu, dengan bersalam itu, dosa kita sudah diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min muslimaini yaltaqiyani summa yatasafahani ghafarallahu ma bainahuma qabla an yatafarraqa. Kalau kita salam, Pak, Bu, kalau kita salam, berdua ada dosa. Aku punya dosa dengan dia, dia ada dosa. Bersalam, tak payah minta maafkan aku, tak payah. Sebelum tangannya terlepas, Allah sudah mengampunkan dosa di antara keduanya. Jelas Bu ceramah saya? Jelas. Ustaz, ya, banyak tak adik-beradik, kakak dengan adik tak bertegur sapa? Banyak. Menahun iya, gara-gara apa? Warisan. Dulu waktu bagi kebun getah 2 hektar. 1 hektar untuk adik, 1 hektar untuk kakak. Dah kasih sepadan. Di tengah sepadan ada 2 batang getah yang cantik lawa. Sekali toreh 2 tepurung. Getah yang lain tu seminggu toreh baru tepurung penuh. Macam tak sedap ceramah saya Sedap. Khusyuk dengar Pak. Khusyuk dengar Pak. Yang diperdebatkan
buat kelahi inilah getahnya. Yang dua batang tak bertegur siapa sudah menang. Ngalah. Maaf ya Bapak Ibu, kenapa adik-adik berkelahi? Abang tidak tahu kalau dia abang, adik tidak tahu kalau dia adik. Itu jawabannya. Demi Allah Pak, lillahi ta'ala, ini masjid, kenapa saya sebut demi Allah? Ada seorang ayah di Bengkalis, kaya raya, punya anak 3, laki-laki yang tua, tinggal semua. Sampai hari ini anak laki-laki itu tak mau menegur ayah. Nangis, bukan saya cerita. Sudah setahun tak. Mulai Februari 2022 sampai sekarang ni Februari 2023. Tak mau negur aku, padahal tinggal semua. Maaf ya Bu ya, Bu jangan marah. Semenjak budak bujang ni tak dengan gadis tu, tapi budak gadis tu keluarga tak suka karena akhlak tidak baik. Begitulah ceritanya. Akhirnya yang bujang ini tidak mau menegur ayah sudah setahun, padahal tinggal semua. Ayahnya cerita, ratus juta duit aku nyengolahkan dia Ustaz. Dia nak mendapat aku beli, nak mobil aku beli. Tapi Ustaz, aku ayah dia anak. Kalau seandainya nyawa aku pendek, aku sudah mengampunkan dosa. Tapi namun aku nak menegur dia dulu, nak bersujud tidak, sebab aku ayah dia anak. Betul itu Pak. Orang yang macam gini lah nanti tak mau mengaku kesalahan anak, itu paling berat siksa. Macam mana pun jahat ibunda, walau macam mana pun jahat ayahnya, dia tetaplah ayah. Jahat macam mana pun emak, dia tetaplah emak. Dengan macam mana pun ibu mertua, dia tetap ibu mertua. Ayah, mak, ibu dari suami kita. Bulan puasa tak lama lagi, bermaaf-maaflah awak. Paling tidak ada muncul di hati, aku sudah memaafkan dia Ustaz. Jadi itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad, dendam, dengki, ini mohon maaf saya jelaskan. Jam 3:10 dah tak kabur bayar. Tak sadu kata saya baru 15 minit tadi. Sedap Bu ceramah Ustaz? Sedap. Saya ceramah tak lama Bu, sampai jam 6 aja sebelum azan maghrib. Maaf ya Mak ya? Maaf. Neraka secara keseluruhan satu. Neraka secara keseluruhan satu, namanya Jahannam. Pintu neraka berapa Ustaz? 7. Makin ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pintu yang pertama namanya Jahannam. Neraka yang paling berat di bawah namanya Al-Hawiyah. Al-Hawiyah. Bukan Cik Siah ya Bu ya. Jangan pula ibu bayang kayak Cik Siah ya. Hawiyah. Ada kan dalam Al-Quran? Di mana letak Al-Hawiyah dalam Al-Quran? Apa? Bu, Ustaz tanya, kata Al-Hawiyah dalam Al-Quran dekat mana? Bapak memikir lah, mudah-mudahan tak dilontarkan ke kami. Maaf ya Pak ya, ada Al-Hawiyah dalam Al-Quran. Seingat Bapak, di mana perkataan Al-Hawiyah? Al-Qari'ah. Alhamdulillah. Dan Hawiyah itu paling berat Ibu. Untuk orang musyrik, orang kafir, semuanya Hawiyah. Kata Imam Al-Qurtubi, neraka Hawiyah itu tipenya setiap manusia yang dilempar dia tak keluar lagi. Berarti orang kafir. Sekalian pendendam, hasad, dengki, di mana Ustaz? Tak mau bertegur sapa, tak mau memaafkan. Di mana posisi nerakanya? Sebelum Al-Hawiyah ada neraka paling berat untuk orang beriman. Apa neraka itu? Al-Hutamah. Apa Bu? Al-Hutamah. Di mana nak Al-Hutamah dalam Al-Quran? Surah apa? Kebel-kebel materi.
Wa ma adraka mal hutamah. Surah apa tu? Al-Qari'ah. Tadi dah Al-Qari'ah. Al-Humazah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kau apa itu hutamah? Pintu neraka tu ada nama hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Jenis siksaan dia Pak, nanti api itu akan naik sampai ke hati. Penjelasannya gini Pak, jadi mohon maaf. Pintu neraka itu 7 Bapak. Setiap orang yang masuk ke masing-masing pintu neraka, orangnya beda-beda. Lepas itu jenis siksaannya juga berbeda-beda. Jadi orang masuk pintu jahanam, ini dia. Orang masuk pintu sa'ir, ini dia. Orang masuk pintu jahim, ini dia jenis siksaannya. Sekarang Ibu, bagaimana jenis siksaan orang yang masuk di pintu hutamah? Hasad, dendam, dengki, pengumpat, pencela, tak mau tegur sapa, di tempat neraka. Kata Imam Qurtubi, jenis siksaannya takhuzuhu min qadamai, takhuzuhu an-nar. Nanti api itu akan membakar mulai dari telapak kaki. Orang masuk ke neraka utama Ibu, pembakarannya mulai dari telapak kaki, nanti api itu naik sampai ke hati. Pusat pembakaran utama adalah hati manusia. Dah dibakarnya hati, jantung, nanti dia meledak, bam, pecah, naiklah ke angkasa, nyatu lagi, dibakar lagi hati. Makanya ayat Al-Quran berkata, allati tattali'u 'alal afidah, api itu akan membakar naik ke hati. Pusat pembakarannya adalah hati. Paham ya Pak? Salah satu pintu neraka namanya Lazza. Lazza ni Pak, dia tak makan kaki, dia tak makan tangan, dia tak makan hati, dia tak makan perut. Tapi Lazza ini Allah jelaskan dalam surah Al-Ma'arij, nazza'atan lisyawa. Orang yang masuk ke pintu Lazza, nanti neraka itu akan mengelupaskan kulit kepala. Jadi dia tak makan perut, dia tak makan hati, dia mengelupaskan kulit kepala. Siapakah yang masuk ke dalam neraka Lazza? Orang yang tak sembahyang. Orang yang tak solat. Maaf ya Pak, saya kan masuk Persatuan Beting Aceh, mancing. Jadi kemarin dapat upload ada budak akid yang meninggal mengenang. 2-3 hari baru dapat jenazahnya. Ini mohon maaf nih, kaki utuh, perut utuh, tak ada luka-luka. Tangan utuh, tapi kepala dah tinggal tengkorak. Berarti udang-udangnya suka makan mata, hidung. Jadi udang tak suka makan yang sesini, ikan siakap, ya kan? Jadi kepalanya dah tinggal tengkorak, tapi yang lain utuh semua. Maksud saya sama dengan pintu Lazza. Pintu Lazza dia hanya mengelupaskan kulit kepala. Untuk siapa Ustaz? Orang yang tak solat. Ibu, rezeki banyak, sawit ada, getah ada, badan sehat, jantung sehat, solat. Bahkan kalau tak sehat pun solat. Ya Bu ya, amin ya Allah ya Rabbal. Balik cerita awal. Orang yang masuk ke neraka utama dibakar dari kaki, api menyulat naik ke hati, pecah, bam. Untuk siapa Ustaz? Orang yang penghuni neraka utama. Wailul likulli humazatin lumazah, celakalah bagi para pengumpat dan pencela. Pengumpat, pencela, dia akan masuk ke hutamah, hatinya akan dibakar. Tambah tak sedap ceramah Ustaz tentang ni. Sedap Pak ceramah saya. Alamat tahun depan tak kena undang lagi. Bu, sekejap ya Mak dengan Ibu. Bu, apa contoh pengumpat? Contoh pengumpat. Dari cakap diulang. Tak jawab. Kata-kata yang ucap. Contoh, saya contohkan misalnya kan, ayo
sini kejap. Ada ayu tak? Ada, tapi ini yang baik. Berarti yang cerita ni yang tak bagus kan gitu. Ayo sini kejap. Bukan yang salah. Ustaz, saya nak curhat Ustaz. Ustaz, aku Ustaz, waktu anak dia nikah 3 orang Ustaz, aku ajak rewang Ustaz. Keringan aku mencucur Ustaz. 2 guni bawang rumah dia nikah anak dia, aku yang lupas Ustaz, aku rewang Ustaz. Abang aku 3 hari tak balik-balik Ustaz, rewang. Nyembelih ayam macam-macam, nyembelih kat belakang, cuma dia tak kena sembelih abang aku. Misal, ya kan? Abang aku rewang 3 hari Ustaz, sampai anak aku masuk ke longkang, tak tahu kami Ustaz. Kita mana aku Ustaz masuk ke longkang, misal. Hajak aku rewang rumah dia Ustaz, datang aku. Pas giliran anak kami nikah, sikit haram dia tak datang. Sakitnya hati aku Ustaz. Anak gadis dia masih ada 2 Ustaz. Besok kalau nikah anak gadis dia tak hijin tak kira aku datang. Besar ya kan? Itu kan contoh betul cikgu Pak Guru. Jadi yang baik itu yang mana? Kemarin anak dia nikah, alhamdulillah aku datang, banyak keringat aku bercucuran. Kan begitu. Walaupun dia tak datang Ustaz, tak rewang di pernikahan anak kami, tak masalah. Ada orang lain yang Allah utuskan ke rumah kami untuk menyukseskan pernikahan anak kami. Pak Hadi nyuci piring kat belakang, Pak Zahirman angkat dulang, Ustaz Pilus nyembelih ayam. Itulah perumpamaannya. Ya baik. Pak Lurah nyambut tamu. Misalnya kan, Pak RT ngamankan biduan. Misalnya Pak, yang bagus tu gitu. Jadi dia tak datang rumah kami tak masalah Ustaz, nikah anak kami tetap selesai. Keringat aku yang bercucuran waktu pesta pernikahan anak dia, mudah-mudahan menjadi pahala. Jadi besok anak dia nikah lagi juga, datang tak besok rewang? Datang Ustaz kalau diundang. Kenapa datang? Aku datang bukan karena dia, aku datang karena Allah. Jelas ceramah Ustaz? Jelas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi orang pengumpat Pak, menceritakan keburukan orang lain, memamerkan kemudian kebaikannya, itu nanti dia akan disiksa di hutah. Apalagi balas dendam, hasad, dendam, dengki. Adik-adik semua. Pencela apa contoh? Pencela. Ayo sini kejap. Apa? Kau nampak dah tu cincin dia besar. Semalam dia balik dari Megales. Dia kucing. Semalam hati dia nyangkap dia boleh dasar 4. Lepas tu aku tanya, apa hubungan dengan nikah? Hutang aku belum dibayar. Iyalah pula kadang dekat kampung ni ada beli ni beli itu, beli perabot raya hutang tak bayar hutang dulu. Ya Bu ya? Bapak, ni mohon maaf Bapak, kita orang jantan ni paling payah bayar hutang. Maaf ya Bu ya, orang jantan ni paling payah bayar hutang. Tapi insya-Allah bukan yang di sini ni rajin semua bayar hutang. Maksud saya Pak, walaupun menanggung hutang kita bayar. Sudah mati Ustaz, tak ketemu lagi, infakkan duit itu ke masjid, niatkan untuk dia. Infakkan duit hutang itu ke anak yatim, niatkan untuk dia. Hutang tetap dibayar. Makanya Bu, kalau orang meninggal dunia, yang ditanya itu apa warisannya. Jangan diambil dulu bagian hartanya, lunasi hutangnya. Kenapa demikian? Hutang ni besar kisahnya. Ibu, ya Bu ya, kita mungkin ada hutang sikit banyak bayar sebelum Ramadan. Kadang kata awak dia lupa, rupanya dia ingat. 3 tahun tak bayar, salam besok orang lain kan. Mak dia batin ya, aku kata dia, iyalah dalam hati dia 4 tahun hutang jilbab tadi orang. Ya hati dia bercakap.
Allahu Akbar. Asarnya berapa Mak? 50. Berarti ada berapa menit lagi? Kita sampai asar kan? Hah? Setengah jam lagi. Oke, baik. Setengah jam lagi Bu. Tak jadi sampai maghrib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari sini Islam mengajarkan jangan sampai kita melihat keburukan orang, lihatlah kebaikannya. Ya Bu ya? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz, ya. Siapa lagi yang akan masuk ke neraka utama yang dilihat Nabi pada waktu Mi'raj tadi? Orang yang hasad dendam dengki. Lihat dari surah tadi. Siapa Pak orang yang akan dibakar hati lagi? Allazi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkan hidupnya. Boleh kita mencari rezeki Ustaz, boleh kita berkebun sawit Ustaz, boleh berdagang Ustaz, boleh ingat zakat. Boleh kita berdagang Ustaz, boleh ingat dengan sedekah. Jangan sampai dagang kita, kebun kita, menjaring kita, mencari duit tadi melupakan kita dengan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi maaf ya Pak hebat Pak orang tua kita dulu. Kalau hari Jumat itu dilarang jaring ikan. Nah, hari Jumat jangan melaut. Hari Jumat tak usah pergi kebun lagi. Kalau hari Jumat nak cari peluh yang tepi-tepi rumah aja. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu, neraka semenjak diciptakan sampai hari kiamat neraka terus menyala. Penghuni neraka belum ada. Yang dilihat oleh Nabi tadi Ibu itu gambarannya doang. Macam orang Jakarta pula aku. Jadi yang dilihat oleh Nabi di neraka rumah itu cuma gambaran saja. Ada orang tak Ustaz sekarang di dekat neraka? Tak ada. Jadi itu cuma gambaran. Jadi Ibu, maaf deh. Mulai neraka itu diciptakan sampai hari kiamat tu nyala Pak Abdullah. Bila dia padam? Kata Nabi, yaumul Jum'ah. Pada hari Jumat neraka Jahannam semua tadi itu dipadamkan oleh Allah. Pada hari Jumat neraka dipadamkan. Apa maknanya? Hari Jumat tu bawa beribadah kepada Allah, bawa berzikir, selawat Nabi, ngaji. Jelas Bu ceramah saya? Berdagang hari Jumat, batik selongkan. Kan begitu, tutup. Lepas tu kita memakmurkan masjid, kita dengarkan khutbah. Hari Jumat itu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatin lumazah allati jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah. Mereka pengumpat, pencela, hasad, dendam, dengki, tak mau memaafkan, durhaka, menang sendiri, akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah engkau apa itu hutamah? Narullahil muqadah, api yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Jadi Bu, ilmu yang Ibu bawa balik, pembakaran neraka hutamah hati manusia. Mudah-mudahan kita tidak menjadilah hamba Allah yang memaafkan, hilangkan semuanya kebencian. Bertegur sapalah menjelang bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang dilihat Nabi yang berikutnya. Terakhir. Oke, pas setengah jam. Dia terakhir tapi agak lama sikit. Tak sampailah setengah jam, 20 menit. Ibu ngantuk lah belum?
Ustaz, ya, kaji ulama. Apa lagi yang dilihat Nabi Ustaz pada waktu Mi'raj? Sekarang tengok surga pula, tadi neraka. Oh, waktu Nabi masuk surga, Pak, ini riwayat sahih. Sami'a wajsan min janibiha. Nabi masuk surga ni, Jibril bawa sana kemari, cantiknya surga minta ampun. Lepas tu di dalam surga Nabi mendengar ada bunyi orang berjalan. Bunyi orang berjalan di surga. Bunyi telapak kaki, bunyi sedut. Lepas tu Nabi tanya, ya Jibril, mahadza, wahai Jibril, bunyi apakah itu? Jibril jawab, hadza Bilalul Muazzin. Kata Jibril, wahai Rasulullah, bunyi yang engkau dengar itu adalah bunyi telapak kakinya Bilal, bunyi sendalnya Bilal. Bilal kalau maghrib pergi ke masjid azan, Isya dari rumah pergi ke masjid, sendal berbunyi. Bilalnya belum meninggal pada waktu itu, Bilal masih hidup, Bilal di bumi. Sampai-sampai Pak turun ke bumi, Nabi memuji Bilal. Bima sabaqtani ilal jannah ya Bilal. Wahai Bilal, kenapa engkau mendahului aku masuk surga? Bilal menjawab, tidak ada yang aku lakukan ya Rasulullah, kecuali setiap kali berwudu aku langsung sholat 2 rakaat setelah wudu. Dapat ibu ilmunya? Itu jawaban Bilal. Ibu kalau ingin telapak kaki sendal ibu didengar di surga, ibu belum sampai ke surga, ibu lepas berwudu besok bulan suci Ramadan dan seterusnya. Walaupun ini hukumnya sunnah, solatlah solat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Di masjid, di surau, di rumah ibu. Sebelum ibu solat wajib, solat sunnah. Usalli sunnatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku solat sunnah setelah wudu karena Allah Ta'ala. Jadi Pak, ketika Bilal ditanya, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau mendahului aku masuk surga wahai Bilal? Itu jawab Bilal. Jelas Pak ceramah saya? Tapi kalau kita merujuk kepada jawaban Jibril, wahai Jibril, bunyi seluk siapakah itu di surga? Jibril jawab, haza Bilalul Muazzin. Suara yang kau dengar itu ya Rasulullah, Bilal tukang azan. Tukang azan. Jadi Pak, dimohon maaf, jadi penceramah di dunia ini belum mulia. Jadi kiai di dunia ini belum mulia. Jadi kepala sekolah di dunia ini belum mulia. Jadi lurah di dunia ini belum mulia. Apa yang paling mulia? Ngajak orang sembahyang. Kalau saya kan sebatas ceramah-ceramah aja, betul? Allahu Akbar, Allah. Makanya Pak, anak baru lahir, Allahu Akbar, Allah. Anak baru lahir pun kita azankan. Oh, jadi muazzin itu paling hebat. Ibu, kenapa Bilal telapak kakinya didengar di surga? Pertama, tukang azan. Yang kedua, dia sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ibu boleh nggak mengamal yang 2 itu? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi Pak, cerita sikit. Pada masa Nabi, yang menjadi muazzin itu cuma Bilal. 10 tahun Pak, Bilal bin Rabah menjadi muazzin. 10 tahun. Lepas tu Bilal pencen. Kalau bapak tanya, Ustaz, ya, bila Bilal pencen jadi muazzin? Waktu Nabi meninggal. Waktu Nabi meninggal, dia pun pencen 10 tahun. Ceritanya gini Bu,
Mau dah dengan situ ni terakhir. Ini masjid Nabawi. Bilal kalau azan Bapak naik menara. Setiap Bilal azan mandang ke bawah, tak jauh dari Masjid Nabawi rumah Nabi. Ibu kalau sampai Masjid Nabawi, saya belum pernah sampai Madinah. Coba baca tengok gambar. Kubur Nabi itu itulah rumah Nabi. Kubur Nabi di Madinah, makam Rasulullah itu itulah rumah Nabi dulu dengan Aisyah. Nabi meninggal di situ. Nabi dikebumikan di dalam rumah. Nabi meninggal ibu di pangkuan Aisyah. Itu ceritanya sedap Maulud Nabi. Kalau nak dengar cerita itu, ini tak ada waktu. Pandai Ustaz ni cerita kadang. Nah, Nabi meninggal di pangkuan Aisyah, meninggalnya dalam rumah. Nabi tak pernah berwasiat, nanti kalau aku meninggal kebumikan aku di Kebun Ben. Tidak. Kebumikan aku dekat Batu Panjang. Tidak. Jadi Nabi diam. Waktu meninggal sahabat selisih paham. Di mana kita kubur Nabi? Di mana kita kubur Nabi? Kata Abu Bakar, Rasulullah pernah berkata, semua Nabi akan dikuburkan di tempat di mana dia menghembus nafas terakhir. Nabi meninggal dalam rumah dalam kamar Aisyah. Maka kubur Nabi sekarang tuh itulah rumah Nabi dengan Aisyah. Ibu jangan pula salah dapat ilmu. Oh, Nabi boleh dikuburkan dalam rumah ya. Aku besok nak dalam rumah juga. Manalah tahu ya kan. Nanti balik rumah panggil pula nama anak lain man sini ke jamaah. Tadi mak dengar ceramah Ustaz Binus, Nabi dikuburkan dalam rumah. Nah begitu mak, besok mak kuburkan dalam rumah. Kalau bisa kenapa gitu mak? Mak nak tengok laku bah di kau. Bah di kau besok bini muda dia dibawa ke rumah. Nak mak segah-segah kan. Nabi dikuburkan dalam rumah. Setiap hari berjuta manusia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau awak dikubur dalam rumah, alamat anak cucu tak datang. Jadi rumah hantu lah rumah itu. Jadi kalau belum Ustaz, boleh tak kita dikuburkan dalam rumah? Jangan, jadi berantu kampung. Nah, jadi kita dikuburkan di tempat pemakaman Balik cerita awal. Dulu Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas menara. Mic tak ada. Tak ada mic zaman dulu. Setiap Bilal azan, dia mandang rumah Nabi. Nampak Nabi keluar. Bilal, aku ke masjid. Bilal, aku ke masjid. Semangat Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal lupa semangat dia menjadi muazzin karena Nabi datang ke masjid. Suatu hari Nabi meninggal. Dikebumikan dalam rumah itulah naiklah Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis Bilal. Kenapa Bilal nangis? Dulu kalau aku azan, aku nampak dengan Nabi. Sekarang Nabi sudah tak ada lagi. Besok lagi azan, hayya 'alas shalah. Nangis Bilal. Kenapa Bilal nangis? Dia sudah tak melihat Nabi lagi, cuma melihat kubur Nabi yang berada di dalam rumah. Jelas bu, ceramah Ustaz? Akhirnya Bapak, Bilal pencen jadi muazzin bertemu dengan Abu Bakar. Kalau bahasa kita Melayu gini, mohon maaf. Wahai Abu Bakar,
aku tak mau lagi jadi muazzin. Biarlah aku menjadi muazzin Nabi saja. Kata Abu Bakar, oh, dikau je lah jadi muazzin, tak apa-apalah. Walaupun Nabi dah meninggal, tak apa-apa. Kata Bilal, setiap kali aku azan, aku terus menerus nangis. Daripada terus menerus air mataku tumpah, lebih baik aku pencet. Akhirnya Bilal pun pencet. Ustaz, ya, siapa yang menggantikan Bilal bin Rabah menjadi muazzin? Nama sahabat itu Abdullah bin Umi Maktum. Maaf ya Pak, Abdullah bin Umi Maktum ni pengganti Bilal, muazzin Masjid Nabawi. Maaf ibu, dia tak nampak. Tapi dulu dia degil sebelum Islam Pak Lurah. Ceritanya kalau dalam riwayat, awalnya dia jahat, degil. Setiap kali Bilal azan, Abdullah bin Umi Maktum ni selalu ngejek awalnya. Kalau Bilal azan, Allahu Akbar Allah, itu Abdullah ngejek tu, Allah. Dia ngejek. Satu hari sahabat datang, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Abdullah ngejek Bilal, Nabi panggil. Sikit haram Nabi tak marah. Indahnya Nabi Muhammad, sikit haram Nabi tak marah Pak. Kata Nabi, Abdullah cuba azan. Azan Abdullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Rasulullah, engkau memiliki suara indah. Suatu hari engkau akan menjadi muazzin di masjid ini. Semenjak itulah Abdullah berubah. Jelas bu ceramah saya? Pencen Bilal, Abdullah yang azan. Singkat cerita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal pencet. Yang menjadi muazzin Abdullah. Bilal belum kemana-mana, Bilal masih di Madinah. Setiap kali pergi ke masjid melaksanakan solat, nampak kubur Nabi, nangis Bilal. Setiap kali Abdullah azan, Bilal pergi ke masjid, nampak rumah Nabi, nangis Bilal. Jelas bu ceramah saya? Singkat cerita, Bapak, Bilal tak kuat lagi tinggal di Madinah. Kalau dalam riwayat, Bilal tu nak mati cepat. Kenapa Bilal nak mati cepat? Dia ingin bertemu dengan Nabi. Maka dia ambil jalan macam mana bisa berjihad. Jadi dia pindah dari Madinah. Dan itu dia minta izin dengan Abu Bakar. Pindahlah Bilal dari Madinah ke negeri Syam. Syam tu Syria. Jauh pakai unta. Menahun. Dah singkat cerita, Pak Lurah, sampailah Bilal ke negeri Syam. Tak balik-balik ke Madinah. Faham ibu ceramah saya? Oh, duduk nak, Leman, sudah. Duduk nak, duduk. Tak apa-apa, jangan dimarah ni, jangan dimarah, tak apa-apa. Duduk enak duduk. Kalau keluar boleh, tapi tak boleh main lato-lato. Semayang pula. Sampai mana ceramah saya tadi? Jadi bu, Bilal pencet, lepas pencet tak nak tinggal di Madinah. Kenapa tak nak? Sebab nangis terus. Nampak kubur Nabi, nangis. Nampak kubur Nabi, nangis. Rindu dengan Nabi. Pindah ke negeri Syam, menahun tak balik-balik. Suatu malam Bilal mimpi. Suatu malam Bilal mimpi. Mimpinya Bilal bin Rabah bertemu dengan Nabi, riwayatnya sahih. Kalau bahasa kita Melayu, Nabi cakap dalam mimpi gini Pak. Wahai Bilal, kenapa engkau tak ramah dengan aku? Kenapa ni tak nak menjenguk aku? Kenapa kita tidak berbual bual? Bangun Bilal ibu dari tidur langsung nangis bu. Bocor Bilal nangis. Sebab Nabi muncul di dalam tidurnya. Jelas ceramah saya? Besoknya Pak, 2-3 hari setelah itu Bilal pun baliklah ke Madinah. Singkat cerita, sampai di Madinah, Bilal tak bertemu sanak keluarganya. Yang pertama kali dipeluk oleh Bilal, itulah kubur Nabi. Antaituka ya Rasulullah. Wah Rasulullah, aku datang. Bocor Bilal nangis, campak air mata dia dekat kubur Nabi. Waktu dia meluk kubur Nabi, di situ waktu Bilal memeluk kubur Nabi, setelah menahun tak jumpa Nabi, datanglah 2 orang cucu Nabi. Siapa namanya? Sanusin.
Hasan Hussein. Kemarin pernah budak tu saya tanya, nak siapa nama cucu Nabi nak? Leman dengan Suden. Dia tahu Leman Suden aja. Dan cucu Nabi tadi cakap dengan Bilal. Kalau dalam riwayat Bilal sempat mencium Hasan Hussein, macam-macam lah. Lepas tu dua orang cucu Nabi minta tambah 5 minit tak kuat. Tak apa-apa ya boleh. Okey. 5 minit ya. Okey. Alhamdulillah. Saya yang risau bunyi tadi tak berhenti. Dan Hasan dan Hussein cakap gini, paman dah lama tak azan. Azanlah sekali aja paman. Apa kata Bilal? Tak ada, aku tak mau muazin, aku tak mau azan, cukuplah aku menjadi muazin lagi. Dua orang cucu Nabi itu rindu dengan suara Bilal. Datang Umar, kata Umar, azanlah Bilal. Jika lama dah tak azan, kami semua rindu, kabulkanlah hajat cucu Nabi itu. Tetap tak ada Bilal, aku tak ada azan, kata Bilal. Biar aku menjadi muazin Nabi. Jadi Bilal memandang cucu Nabi, dua orang. Salah satu cucu Nabi wajahnya paling mirip dengan Nabi. Terasa oleh Bilal seolah-olah yang menyuruh azan itu adalah Nabi, sehingga Bilal pun naik ke menara. Jelas bu, ceramah saya. Bu, saya adik-adik 4. Satu dekat Sungai Apek, satu lagi Pekanbaru, satu lagi dekat Ropat ni, adik saya. Kalau saya balik kampung, mak kan dah meninggal, jumpa ke kawan mak kan, kawan mak selalu cakap, terkenang kami dengan mak dia. Nah begitu bu, yang paling mirip dengan mak dikau tu dikau ni lah. Jadi bu, yang paling mirip dengan wajah mak ni lah wajah kami. Cuma arwah mak kami tak dijangkut. Jadi mak saya ni berkata paling mirip dengan arwah mak, ini lah muka ni. Maka kalau balik kampung, teringat kami dengan arwah Dakmar, kata orang tu. Sebab mak kami namanya Martini. Isu ngomong Jawa bu, mak kami paling pandai cakap Jawa. Dulu dia sekolah kampung Jawa. Maka ke kawan mak tu kata-kata orang Jawa, pandai cakap Jawa. Kami melongo je. Jadi mak kami pandai cakap Jawa. Dah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, balik cerita Bilal tadi, nampak dia wajah cucu Nabi mirip dengan Nabi, terasa oleh Bilal yang azan itu, menyuruh azan itu adalah Nabi. Naik ke atas. Singkat cerita Bapak, ini adalah azan terakhir Bilal. Azan terakhir Bilal. Allahu Akbar, Allah. Bilal memang tidak pakai mic azan, tapi dengan izin Allah suara Bilal itu dikuatkan sehingga suara Bilal itu bisa masuk ke dalam rumah-rumah orang Madinah. Mungkin lebih keras suara Bilal dibandingkan sound kita sekarang. Itu riwayat. Bilal memang tak pakai mic di azan, tapi suaranya sampai ke pelosok-pelosok Madinah dengan izin Allah. Orang Madinah tadi terkejut Pak dengar suara ini. Dulu suara ini pernah ada zaman Nabi, sudah lama tak muncul. Jadi orang Madinah itu semuanya keluar terperanjat dengar suara azan itu. Terasa oleh mereka seolah-olah Nabi masih hidup. Allahu Akbar, berduyun-duyun orang datang. Kemana? Di mana suara itu? Di mana suara itu? Bilal, Bilal, Bilal. Nah, itu kan dah difilmkan Bapak. Bapak kalau nengok banyak orang-orang datang ke Masjid Nabawi menangis melihat Bilal azan, seolah-olah Nabi hidup kembali. Bilal belum nangis ibu. Bilal waktu itu belum nangis, tapi orang di sekeliling masjid sudah nangis. Kenapa? Semuanya teringat dengan Nabi. Jadi suara itu mengingatkan mereka dengan Rasulullah. Jelas Pak ceramah saya? Bilal belum nangis, asyhadu an la ilaha illallah belum, tapi pada kalimat yang kedua,
Asyhadu anna Muhammad. Barulah Bilal menangis. Setelah disebut nama Muhammad, Bilal menangis sekencang-kencangnya. Terbayang oleh Bilal, dulu kalau aku azan, Nabi datang ke masjid, aku melihat wajah Nabi, Nabi menyapa aku. Hari ini ternyata Nabi sudah tiada lagi. Singkat cerita, Bilal tidak bisa menyelesaikan azannya karena airnya bercucuran tumpah. Rindu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 tahun Bapak Bilal menjadi muazzin di Masjid Nabawi. Jelas Bu ceramah saya? Ustaz, ya, Nabi ke surga. Telapak kaki siapa yang didengar oleh Nabi di surga? Bukan telapak kaki orang lain. Bilal bin Rabah. Jelas Bu? Apa maknanya? Bilal tidak singgah di neraka. Bilal bin Rabah langsung masuk surga karena ada 2 perbuatan yang mulia, menjadi muazzin, kemudian sholat 2 rakaat setelah dia berwudu, membuat dia tak singgah di neraka. Telapak kakinya saja terdengar di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari ceramah saya hari ini, Nabi melihat penghuni neraka paling banyak adalah perempuan. Mudah-mudahan ibu tidak. Nabi melihat penghuni surga kebanyakan orang miskin yang taat. Kemudian yang cako-cako tadi, buangkan hasad, buangkan dendam, buangkan dengki. Ya Bu ya, saling bermaafan. Insya Allah kita tak singgah di neraka utama. Kemudian ingat, Nabi menemui apa di surga? Mendengar telapak kaki Bilal bin Rabah. Demikianlah ceramah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya nak balik lagi Bu. Mungkin dulu terakhir nih, malam nih saya ceramah di Pak Ning. Orang tuh sudah nyediakan travel semua di Dumai. Ibu doakan, mudah-mudahan jam 8.30 saya sudah sampai di Pak Ning. Di Batang Duku Pak. Di Batang Duku ceramahnya. Insya Allah ya Bu ya. Panjang umur, murah rezeki, insya Allah di lain waktu bertemu lagi kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.